sedikit saja relasi pertemanan. Apa yang jadi masalahnya? Sedikit bukan berarti tak punya. Selektif juga bukan berarti meminta. Kesehatan mental yang berakibat fatal. Perbuatan orang yang tak punya rasa kasihan. Sahabat-sahabat yang saya hormati, telah kita ketahui banyak sekali perbuatan, perkataan-perkataan tak senonoh yang dilontarkan dari mulut seorang muda-mudi. Dari pelaku yang tak punya hati, dari pelaku yang tak punya empati, terus mencaci harga diri kita hanya demi kepentingan mereka sendiri. Apa penuh bangsa kita layak untuk terus seperti ini? Bertahun-tahun lalu adanya dinamika pendidikan Indonesia cuma diselingi perbuatan-perbuatan keji. Memperlakukan orang layaknya budak sendiri. Banyak kasus bertebaran di mana-mana. Bahkan korban nyawa juga nyata adanya. Patut kita sadari, hidup seseorang bukan untuk dibuat candaan. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Bukan hanya untuk kepuasan hawa nafsu. Apalagi cuma sekedar untuk senang-senang. Selagi kita masih manusia, selagi kita masih pelajar yang punya etika, tolong mari terus berjuang bersama melawan dan apapun bentuk yang melanggar hak asasi para siswa. Hidup pelajar Pancasila! Dewasa ini banyak sekali anak-anak yang mengalami stres, depresi, dan gangguan jiwa. Disebabkan karena adanya kesalahan pola asuh orang tua. Untuk menghindari kesalahan pola asuh, mari kita kenal macam-macam pola asuh. Pola asuh terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pola asuh otoritatif, otoriter, permisif, dan neglectful. Pola asuh otoritatif. Menerapkan pola asuh otoritatif memberikan ruang bagi anak dan orang tua untuk berdiskusi satu sama lain. Namun, di sisi lain, orang tua juga tetap memberikan batasan yang tegas terhadap anak untuk mendorongnya bersikap mandiri. Yang kedua, pola asuh otoriter. Pola asuh ini hanya mengutamakan komunikasi satu arah dari berbagai larangan dan perintah secara ketat. Yang ketiga, pola asuh permisif. Orang tua dengan pola asuh permisif cenderung memprioritaskan kenyamanan anak, sehingga mereka akan bersikap layaknya teman kepada anak. Yang keempat, pola asuh neglectful. Karakteristik pola asuh neglectful diantaranya tidak memberikan batasan yang tegas terhadap anak, tidak memperhatikan kebutuhan anak, bahkan enggan terlibat dalam kehidupan anak. Singkatnya, gaya pengasuhan ini ditandai dengan orang tua yang bersikap acuh. Demikian macam-macam pola asuh. Jangan sampai salah pilih pola asuh. Kenali anak-anak Anda dan pilih pola asuh yang sesuai. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Hidup pelajar Pancasila! Hidup! Hidup pelajar berkemajuan! Hidup! Perlu kalian tahu bahwa menjauhi rokok, narkoba, dan alkohol, serta memperbanyak olahraga adalah suatu tindakan untuk melakukan gaya hidup sehat. Sahabat-sahabat seperjuangan, patut kita sadari bahwa kita di dunia sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Selagi kita manusia, selagi kita masih pelajar Pancasila, mari terus mengingatkan kepada sesama untuk terus menjaga kesehatan. Hidup pelajar Pancasila! Hidup pelajar berkemajuan! Kegelisahan dalam hati merupakan sesuatu yang wajar dan dapat dialami oleh siapapun. Hal tersebut memang kodrat yang dimiliki oleh setiap manusia. Bukan hanya manusia biasa, bahkan Rasulullah SAW pun pernah merasakannya. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebab dan solusi mengatasi rasa gelisah dalam pandangan Islam. Yang diantaranya adalah, yang pertama, memudarnya keimanan terhadap Allah SWT. Seseorang yang imannya lemah biasanya akan merasa khawatir dan gelisah. Sikap ini membuatnya jauh dan lupa terhadap Allah SWT, sehingga dia merasa tidak ada satupun yang mampu menolongnya keluar dari masalah. Yang kedua, meninggalkan apa yang diperintahkan dan mendekati larangannya. Penyebab lain yang mampu membuat hati gelisah adalah meninggalkan apa yang diperintahkan dan mendekati larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
kurang bersabar dan sering mengeluh dalam menghadapi ujian. Kurang bersabar dan sering mengeluh dalam menghadapi ujian juga dapat membuat seseorang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hatinya merasa gelisah dan diliputi perasaan khawatir. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, dalam mengatasi hati yang sering gelisah, menurut pandangan Islam ada beberapa caranya. Yang diantaranya adalah yang pertama, memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Dengan memperbanyak zikir dan mengingat Allah, maka hati akan terasa tentram dan damai. Zikir adalah salah satu bentuk pengendalian diri dari pikiran-pikiran negatif dan mampu meredakan masalah-masalah yang dialami oleh seseorang. Salah satu bacaan zikir dan doa yang dapat diamalkan kita semua umat muslim adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kedua adalah membaca dan mendengarkan kitab suci Al-Quran. Kitab suci adalah obat yang paling ampuh dalam meredakan segala masalah yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan membaca, memahami, dan mendengarkan setiap kata dan makna dalam Al-Quran, maka hati kita dijamin akan merasa tenang. Yang ketiga dan yang terakhir adalah banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka hati kita juga senantiasa tentram, tenang, dan damai. Sekian sebab dan solusi mengatasi rasa gelisah yang dapat saya sampaikan. Amalkan kegiatan-kegiatan di atas agar kita senantiasa dijauhkan dari perasaan khawatir, gelisah, dan tidak tenang yang ada pada diri kita. Kita harus bisa menerima diri sendiri dengan kelebihan ataupun kekurangan yang ada. Dan juga kita harus memaksimalkan kelebihan yang kita punya tanpa mengikuti standar lingkungan masyarakat. Selagi kita masih manusia, mari kita kurangi rasa ketidakpercayaan diri dan perbanyak rasa bersyukur. Manusia diciptakan untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna. Hidup pelajar Pancasila! Hidup! Hidup pelajar berkemajuan! Hidup! Thank you.